Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi diferensial. Jadi di sini nanti untuk materi diferensial akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah diferensial fungsi sederhana dan yang kedua itu adalah diferensial fungsi majemuk. Nah, di sini ada tentang diferensial fungsi sederhana terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu, mungkin di SMA kalian udah pernah belajar tentang diferensial, tentang turunan. Nah, kita akan belajar lagi tentang turunan. Jadi diferensial atau turunan itu biasanya kalau misalkan saya punya persamaan Y sama dengan AX plus B. Misalkan saya punya persamaan seperti itu. Lambang turunannya atau diferensialnya biasanya dilambangkan dengan Y aksen atau DY per DX. Artinya apa sih DY per DX ini? Artinya persamaan Y diturunkan terhadap X. Kita akan lanjut ke beberapa kaidah atau beberapa rumus tentang diferensial fungsi sederhana. Yang pertama itu ada diferensial konstanta. Kalau misalkan ada Y sama dengan K di sini adalah konstanta, maka nilai Y aksennya nanti adalah 0. Jadi kalau misalkan saya punya nilai persamaan Y sama dengan 4, Y sama dengan min setengah, Y sama dengan min 10, ya sama, Y aksennya adalah 0. Nah, yang kedua itu ada diferensial fungsi pangkat. Fungsi pangkat yang biasa ya. Jadi kalau misalkan saya punya persamaan Y sama dengan X pangkat 5, Y sama dengan X pangkat 5. Jadi berapa diferensialnya? Berarti Y aksennya itu adalah 5X pangkat 4. Jadi kalau ada Y sama dengan X pangkat N, Y aksennya itu adalah N X pangkatnya kurangi 1 gitu. Kalau seandainya ada persamaan Y sama dengan min 2X pangkat min 3, ya udah berarti Y aksennya itu adalah min 2 kali min 3 X pangkat min 3 kurangi 1. Y aksennya adalah 6X pangkat min 4. Kayak gitu. Lalu sama lagi kalau misalkan Y sama dengan 7X pangkat 4 min 10 X plus 3. Y aksennya berapa? Ya udah sama caranya. 7X pangkat 4 itu kan berarti 28X pangkat 3 turunannya. Pangkatnya kurangi 1. 4 kali 7 adalah 28. Ini turunannya adalah 10. Jadi ini kan 10X nih. Berarti kan ini pangkatnya 1. 1 kali 10 itu 10. 1 kurangi 1 itu 0. Semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Ditambah 0. Berarti Y aksennya itu adalah 28. X pangkat 3 min 10. Nah, berikutnya ada juga tentang diferensial pembagian konstanta dengan fungsi. Diferensial pembagian konstanta dengan fungsi. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan saya punya persamaan Y sama dengan 5 per X pangkat 3.
gimana cara pembagiannya, gimana cara mencari diferensialnya. Kita bisa ubah persamaan ini menjadi diferensial fungsi pangkat biasa. Contohnya Y sama dengan 5X pangkat min 3. Jadi X pangkat 3 ini kalau dikeataskan, hasilnya adalah pangkat negatif 3. Kayak gitu. Berarti dari sini bisa dihitung, Y aksennya adalah negatif 15, X pangkat min 4. Dari mana? Negatif 3 kali 5 itu negatif 15, X-nya adalah min 3, min 1, negatif 4. Kayak gitu. Lalu lagi kalau misalkan ada persamaan Y sama dengan 5X pangkat 5 per X kuadrat. Kalian ingat, kalau misalkan ada X pangkat A dibagi X pangkat B, itu sama dengan X pangkat A min B. Kalau misalkan ada X pangkat A dikali X pangkat B, itu sama dengan X pangkat A plus B. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Nah, dari sini kita bisa cari nilai Y-nya itu adalah 5X pangkat 3. Dari mana? Dari 5 kurangi 2. Berarti Y aksennya itu adalah 15X kuadrat. Itu. Nah, berikutnya, kalau misalkan ada contoh seperti ini, Y sama dengan X pangkat min 6 per 7X per 7X. Nah, di sini kan 7-nya itu di bawah bukan di atas. Yang boleh kalian kurangkan atau naikkan itu hanya X-nya saja. Jadi ini bisa diubah menjadi seperti ini. Y sama dengan 1 per 7 X pangkat min 6 X pangkat min 1. Atau bisa juga kalian ubah menjadi 1 Y sama dengan 1 per 7 X pangkat min 6 kurangi 1, min 7. Dari mana? Dari min 6 ini kan pangkatnya 1. Tadi kalau pembagian pangkatnya dikurangi, min 6 min 1 itu min 7. Bisa juga seperti ini, X-nya dinaikkan. Sama aja hasilnya. Y sama dengan 1 per 7 X pangkat min 7. Kalau udah tinggal kalian turunkan. Nah, dari sini ketahuan kalau Y aksennya itu adalah negatif 7 dikali 1 per 7 X pangkat min 7 min 1. Hasilnya adalah min X pangkat min 8. Ini kan min 7 dibagi 7 itu min 1. Itu. Nah, berikutnya yang keempat itu ada tentang diferensial, penjumlahan, dan pengurangan. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalau misalkan ada Y sama dengan 3X plus 4X kuadrat min 7X pangkat min 1. Y aksennya berapa? Ya udah, kalau misalkan ini diferensial penjumlahan sama pengurangan, kayak biasa aja, tidak berpengaruh terhadap penjumlahan atau pengurangannya. Setiap unsur-unsurnya tinggal kalian turunkan sendiri-sendiri aja. 3X itu turunannya adalah 3, 4X kuadrat itu turunannya adalah 8X, 2 kali 4 pangkatnya kurangi 1, lalu ini turunannya adalah 7X pangkat min 2. Kenapa 7X? Karena ini min 1 kali min 7 itu 7
X nya pangkat min 2 dari min 1 kurangi 1 gitu. Kalau misalkan lagi ada persamaan Y, misalkan 2 per X pangkat 5 ditambah 1 per 4 X pangkat 3 min 5. Nah yang kayak gini, Y aksen Y nya bisa kalian cari dulu. Y nya pangkatnya, yang punya pangkat bisa kalian naikkan dulu. Nah contohnya seperti ini, 2X pangkat min 5 karena dinaikin, ditambah 1 per 4 X pangkat min 3 min 5, pangkatnya jadi negatif. Berarti nilai Y aksennya adalah negatif 10X pangkat min 6 dikurangi 3 per 4 X pangkat min 4 min 0. Turunan 5 adalah 0. Kayak gitu. Nah berikutnya, contoh yang berikutnya, kalau misalkan ada diferensial perkalian. Diferensial perkalian. Nah gimana kalau misalkan dia diferensial perkalian? Jadi kalau misalkan saya punya Y sama dengan GX plus HX. Nah ini ada dua fungsi, ini akan saya misalkan sebagai U, yang ini saya misalkan sebagai V. Nanti nilai Y aksennya itu adalah U V aksen ditambah atau dikurangi U aksen V. Kayak gitu. Jadi di sini contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian punya persamaan Y itu sama dengan misalkan 2X pangkat 3 min 5X plus 6 dikali 7X kuadrat plus 8. Nah mungkin kalau persamaannya masih pendek kayak gini, kalian bisa kali pelangi aja biar jadi persamaan biasa. Tapi untuk kalau misalkan persamaannya sama-sama panjang kan susah kalau dikali pelangi. Jadi di sini kita pakai yang cara perkalian. Nah, di sini berarti kita punya misalkan ini saya misalkan sebagai U, yang ini dimisalkan sebagai V gitu. Nah berarti saya punya nilai U itu sama dengan 2X pangkat 3 min 5X plus 6, dan nilai V nya adalah 7X kuadrat plus 8. Masing-masing bisa kita turunkan terlebih dahulu. U aksen itu berarti 6X kuadrat min 5, dan V aksennya adalah 14X. Kayak gitu. Nah jadi nilai Y aksennya nanti adalah U V aksen ditambah U aksen V. U aksennya tinggal ditulis aja 6X kuadrat, U nya tinggal ditulis, U nya tinggal ditulis jadi 2X pangkat 3 min 5X plus 6, V aksennya ditulis kali 14X ditambah U aksennya itu adalah 6X kuadrat min 5 dikali 7X kuadrat plus 8. Kalau udah tinggal kalian kalikan satu persatu. Ini kali ini itu sama dengan 28X pangkat 4. Ini kali ini itu sama dengan min 70X kuadrat. Ingat kalau X dikalikan X pangkatnya dijumlah. Ini kan 3, ini 1 jadi 4. Ini 1, ini 1 jadi kuadrat. Ditambah 14 kali 6.
14 kali 6 adalah 84x. Lalu ditambah ini kali ini, hasilnya adalah 42x pangkat 4. Ini kali ini hasilnya adalah 35x kuadrat. Lalu ini kali ini hasilnya adalah 6 kali 8, 48x kuadrat. Dan ini kali ini hasilnya adalah negatif 40, maaf, negatif 40. Nah, kalau udah kalian buka kurungnya yang belakang, karena di sini plus berarti tandanya tetap. 28x pangkat 4 min 70x kuadrat plus 84x plus 42x pangkat 4 min 35x kuadrat plus 48x kuadrat min 40. Lalu yang variabelnya sama kalian kelompokkan. 28x pangkat 4 plus, maksudnya yang pangkatnya sama, 42x kuadrat min 70x kuadrat min 35x kuadrat plus 48x kuadrat ditambah 84 dikurangi 84x dikurangi 40. Jadi di sini bisa diperoleh hasilnya adalah 70x pangkat 4, lalu 70 negatif 35 ditambah 48. Ini adalah negatif 57x kuadrat ditambah 84x min 40. Ini hasilnya kayak gitu. Jadi kalau diferensial fungsi perkalian, kalian bisa pakai rumus ini. Nah, yang keenam itu ada diferensial pembagian. Nah, diferensial pembagian dia juga punya rumus. Kalau misalkan kita punya Y sama dengan GX per HX. Kalau misalkan kita punya Y sama dengan GX per HX. Caranya bagaimana? Nah, di sini juga ada rumusnya. Y aksen itu adalah V U aksen min U V aksen. V U aksen per U V aksen dibagi V kuadrat. GX nanti dimisalkan U, HX nya dimisalkan V. Contoh soalnya, kalau seandainya saya punya nilai Y itu sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x plus 5 dibagi 2x min 6. Nah, di sini bisa kita misalkan yang atas itu sebagai U, yang bawah itu sebagai V. Bisa kita kerjakan. Jadi U-nya adalah 2x pangkat 3 plus 2x plus 5. Bisa kita cari U aksennya. Itu adalah 6x kuadrat plus 2. Lalu V-nya itu adalah 2x min 6. Dan V aksennya adalah 2. Nah, kalau udah tinggal kita masukin ke rumusnya. Y aksen tadi rumusnya adalah V U aksen min U V aksen dibagi V kuadrat. V-nya berapa? V-nya adalah 2. U aksennya adalah 6x kuadrat plus 2 dikurangi U aksennya berapa? U-nya berapa? U-nya adalah 2x pangkat 3 plus 2x plus 5 dikali V aksennya 2. Maaf, ini tadi V-nya itu berarti adalah 2x min 6 itu. Lalu dibagi V kuadrat. V kuadratnya adalah
2x min 6 kuadrat itu. Nah, berikutnya kita fokuskan ke yang atas. Di sini kita kali pelangi. Itu hasilnya adalah 12x pangkat 3 min 36x kuadrat. Lalu ini kali ini min 12 min 4x min 4x, lalu ini kali ini min 12 dikurangi ini juga 6x pangkat 3 4x pangkat 3 maaf, lalu ini kali ini juga sama plus 4x, ini kali 5 juga sama plus 10. Nah, dari situ bisa ketahuan hasilnya adalah, jangan lupa dibagi, pembaginya tulis tetap saja 2x min 6 kuadrat. Nah, ini sama dengan 12x pangkat 3 min 36x kuadrat min 4x min 12 kurungnya dibuka jadi min 4x pangkat 3 min kali plus jadinya adalah min 4x min 10 dibagi 2x min 6 kuadrat. Ini sama dengan, nah berikutnya yang variabelnya sama kalian kelompokkan, 12x pangkat 3 min 4x pangkat 3 yang pangkatnya sama maksudnya min 36x kuadrat, lalu min 4x min 4x min 12 min 10 dibagi 2x min 6 kuadrat. Ini hasilnya adalah 8x pangkat 3 min 36x kuadrat min 8x min 22 dibagi 2x min 6 kuadrat. Sampai sini saja tidak apa-apa. Nah, berikutnya adalah di yang ketujuh itu ada diferensial fungsi komposit. Nah, diferensial fungsi komposit itu yang seperti apa sih? Diferensial fungsi komposit itu adalah diferensial berpangkat yang dipangkatkan lagi. Contohnya ada fungsi y sama dengan fx. Ini dipangkatkan lagi, misalkan pangkat n gitu. Jadi nanti gimana diferensialnya? Misalkan seperti ini. Saya punya nilai y itu sama dengan 4x pangkat 3 plus 5x. Contohnya seperti ini. Pangkat 5 misalkan. Kalau misalkan kita jabarkan, ini kan terlalu panjang ya. Misalkan dijabarkan 4x pangkat 3 plus 5x dikali 4x plus 5x dikali 4x plus 5x sampai 5 kali. Itu kan panjang sekali. Oh ya, saya ingatkan jangan sekali-sekali kalau misalkan ada 4x pangkat 3 plus 5x, misalkan pangkat 2, itu tidak sama dengan 4x pangkat 3 kuadrat plus 5x kuadrat. Salah, jangan sampai ada yang seperti ini. Nah, kita lanjut ke diferensial fungsi komposit yang tadi. Nah, jadi di sini nilai y-nya yang dalam tanda kurung ini nanti kita misalkan sebagai u. Gitu. Nah, berikutnya saya punya
Y sama dengan U pangkat 5. Nah, dari situ kan berarti kita punya Y aksennya itu adalah 5U pangkat 4 gitu kan, 5U pangkat 4. Nah, dari permisalan ini kita balik lagi ke sini, ke persamaan ini. Kita punya nilai Y aksen itu sama dengan yang U saja, U-nya itu kan 4X pangkat 3 plus 5X. Lalu U aksennya itu kan berarti 12X kuadrat plus 5. Nah, nilai Y aksennya itu berarti nilai U aksen dikali 5U pangkat 4. Gitu caranya. Berarti U aksennya itu adalah 12X kuadrat plus 5 dikalikan 5, U-nya ditulis pangkat 4. 4X pangkat 3 plus 5X pangkat 4. Nah, 5-nya bisa kalian kali ke depan. Hasilnya adalah 60X kuadrat plus 25 dikali 4X pangkat 3 plus 5X pangkat 4. Hasilnya seperti itu. Satu contoh lagi. Kalau misalkan saya punya nilai Y sama dengan 6X kuadrat plus 5 pangkat 10. Nah, ini akan saya misalkan sebagai U. Nah, ini kan U pangkat 10. Y aksen bagiannya itu kan berarti 10U pangkat 9. Ya kan? Nah, ini nilai U-nya adalah 6X kuadrat plus 5. U aksennya itu adalah 12X. Kayak gitu. Berarti kita balik ke sini. Nilai Y aksennya itu adalah U aksen dikali 10U pangkat 9. Kayak gitu. U aksennya ditulis 12X dikali 10 dikali U pangkat 9. 6X kuadrat plus 5 pangkat 9. Nah, ini sama dengan 120X dikali 6X kuadrat plus 5 pangkat 9. Selesai. Jadi seperti itu cara menyelesaikan untuk diferensial fungsi komposit atau fungsi berpangkat yang dipangkatkan lagi.